Saat berjalan-jalan, pernahkah kalian menemukan spanduk yang berisi resiko merokok terhadap paru-paru? Kira-kira gimana ya cara dapat informasi tersebut? Nah, misalkan kalian punya 3 buah apel. Yang pertama, apel berwarna merah dan punya rasa yang manis. Yang kedua, apel berwarna hijau tapi rasanya sepat. Dan yang ketiga, apel warna kuning, rasanya sangat manis. Variabel warna dan variabel tingkat kemanisan tidak bisa dilakukan operasi secara matematis. Data nominal adalah tingkatan data yang paling sederhana dibanding dengan jenis data lainnya. Kita hanya bisa menyimpulkan apakah data nominal yang satu dengan yang lain itu sama atau tidak. Data ordinal sama seperti data nominal yang dapat membandingkan sama atau tidaknya suatu data. Akan tetapi, ada sedikit tambahan, yaitu dia dapat diurutkan. Contohnya, variabel tingkat kemanisan. Di sini bisa dikatakan kalau tingkat kemanisan apel merah lebih tinggi daripada tingkat kemanisan apel hijau. Tabel dua arah merupakan gabungan antara dua variabel kategorik dengan komponen X sebagai baris dan Y sebagai kolom. Sebagai contoh, tabel dua arah dengan X yaitu variabel warna dan Y variabel tingkat kemanisan. Ketika tabel tersebut diisi dengan frekuensi, maka akan menjadi tabel kontingensi. Nah, dari tabel kontingensi, kita bisa menentukan apakah ada hubungan dari kedua variabel kategorik yang dikombinasikan dalam tabel. Lalu, bagaimana caranya? Pertama, relative risk merupakan rasio probabilitas suatu resiko terhadap kejadian yang sebenarnya tidak diinginkan. Relative risk dapat dihitung dengan cara membagi resiko pada kelompok terpapar dengan resiko pada kelompok tidak terpapar. Atau dengan rumus A kali C plus D dibagi dengan C kali A plus B. Kedua, odds ratio. Nah, sebelum membahas lebih lanjut tentang odds ratio, ada baiknya kita membahas dahulu tentang odds. Odds merupakan probabilitas kejadian yang terjadi dibanding dengan probabilitas kejadian yang tidak terjadi. Maka dari itu, odds ratio merupakan perbandingan dari dua odds. Untuk memudah pemahaman tentang RR, kami mempunyai contoh. 1000 anak mendapatkan pendidikan tentang kesehatan gigi. Di lain sisi, 1000 anak tidak mendapatkan pendidikan tentang kesehatan gigi. Dari 1000 anak yang mendapatkan pendidikan, 25 anak giginya rusak, sisanya giginya baik. Di lain sisi, 1000 anak yang tidak mendapatkan pendidikan, 50 anak giginya rusak, sisanya giginya baik. Untuk mencari resiko kerusakan gigi pada anak yang mendapatkan pendidikan, dicari dengan cara membagi jumlah anak yang mendapatkan pendidikan tapi rusak giginya dibagi dengan total anak yang mendapatkan pendidikan, menghasilkan 0,025. Begitu pula untuk mencari resiko kerusakan gigi pada anak yang tidak mendapatkan pendidikan. Dapat dicari dengan cara membagi jumlah anak yang tidak mendapatkan pendidikan dan rusak giginya dibagi dengan total anak yang tidak mendapatkan pendidikan, menghasilkan 0,050. Nah, dengan membagi resiko kerusakan gigi pada anak yang mendapatkan pendidikan,
dengan resiko kerusakan gigi pada anak yang tidak mendapatkan pendidikan akan menghasilkan risk ratio atau relative risk sebesar 0,5. Nah, untuk RR sama dengan 1, bisa dikatakan kalau resiko kerusakan gigi pada anak yang mendapatkan pendidikan atau tidak itu sama. Nah, untuk RR 0,5 bisa dikatakan kalau resiko kerusakan gigi pada anak yang mendapatkan pendidikan itu 50% lebih kecil daripada anak yang tidak mendapatkan pendidikan. Begitu pula untuk RR 0,25. Hal ini berarti resiko kerusakan gigi pada anak yang mendapatkan pendidikan 75% lebih kecil daripada yang tidak mendapatkan pendidikan. Untuk RR 0,1 berlaku pula 1 kurang 0,1 sama dengan 0,9 atau 90%. Untuk odds ratio, kami mempunyai contoh 100 orang yang telah menerima suntik difteri dan 100 orang lagi yang tidak menerima suntik difteri. Dari 100 orang yang menerima suntik difteri, 80 diantaranya sehat dan sisanya mengidap difteri. Untuk 100 orang yang tidak menerima suntik difteri, 55 diantaranya sehat, 45 mengidap difteri. Untuk 100 orang yang telah menerima suntik difteri, perbandingan antara orang yang sehat dengan orang yang terkena difteri 80/20 menghasilkan odds sebesar 4. Sedangkan 100 orang yang tidak menerima suntik difteri, perbandingan antara orang sehat dan yang terkena difteri 55/45 menghasilkan odds sebesar 1,2. Nah, perbandingan antara odds orang yang menerima suntik difteri dengan odds orang yang tidak menerima suntik difteri akan menghasilkan odds ratio sebesar 3,3. Angka 3,3 ini lebih dari 1. Hal ini berarti bahwa probabilitas orang yang telah menerima suntik difteri akan sehat itu 3,3 kali lebih besar daripada orang yang tidak menerima suntik difteri akan sehat. Apa itu koefisien kontingensi? Koefisien kontingensi merupakan uji korelasi antara dua variabel berskala data nominal. Berikut adalah rumus koefisien kontingensi dengan lambang C, yaitu akar dari chi-square dibagi dengan penjumlahan dari jumlah data plus chi-square. Rumus chi-square sendiri sebagai berikut. Masih bingung? Langsung saja lihat contohnya. Berikut adalah tabel kontingensi 3x2 dengan variabel rentang usia terdiri dari anak-anak, remaja, dan dewasa, lalu variabel suka berbelanja, ya atau tidak. Untuk rentang usia anak-anak, 10 anak suka berbelanja dan sisanya tidak suka. Total ada 50 anak-anak. Lalu untuk variabel rentang usia remaja, 80 suka berbelanja, 70-nya tidak suka berbelanja, dengan total 150 remaja. Lalu untuk rentang usia dewasa, hanya 60 yang suka berbelanja, sedangkan 40-nya tidak suka berbelanja. EIJ pada baris pertama dan kolom pertama, atau bisa kita singkat dengan E11. Kita hitung dengan cara mengalihkan 50 dikali 150 dibagi dengan 300 menghasilkan 25. Nah, begitu seterusnya sampai menemukan ke-6 EIJ. Fungsi EIJ tersebut digunakan untuk mengurangi OIJ. OIJ adalah nilai asli yang terdapat pada koordinat kolom. Misal O11 bernilai 10,
lalu O32 bernilai 40. Nah, setiap nilai tadi akan dijumlahkan untuk mendapatkan Q-square yang bernilai 22,66. Setelah mendapat Q-square, maka kita bisa menghitung koefisien kontingensi dengan perhitungan akar Q-square dibagi dengan jumlah data total plus Q-square, maka akan mendapat Q-square sebanyak 0,265.